Terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RG, Bu? Jadi kalau RG itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal pengalihan. Dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ, Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RJ dia sepakat. Oke. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Kerja berbulan-bulan saya harus kasihan kepada Pak Joko Widodo. Jadi kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Joko Widodo yang kita kasihani, yang kita kasihani justru ibu, ibu yang kita kasihani. Sudah bukan advokatnya Pak Joko Widodo. Itu karena ibu yang harus sebenarnya konsentrasi dan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Lihat aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kopi hitam. Video kali ini perdebatan sengit mengenai BAP, berita acara pemeriksaan yang belum diserahkan sepenuhnya oleh jaksa kepada pihak terdakwa. Abdul Al-Kafiri, pengacara Dr. Tifa, menekankan bahwa akses terhadap BAP adalah hak terdakwa untuk memastikan persidangan berjalan dengan adil. Di sini pun kuasa hukum Jokowi yaitu Rifai lagi-lagi menawarkan RJ kepada Dr. Tifa, dan Dr. Tifa langsung merespon dan menekankan bahwa ia akan terus membawa polemik ijazah ini ke dalam panggung ilmiah melalui seminar dan riset mandiri. Terlepas dari status perkara di pengadilan, ia menyebutkan telah melakukan penelitian menggunakan metode partial action coding system terkait foto ijazah dengan tingkat akurasi yang ia klaim cukup tinggi. Oke. Kalau misalnya pun harus dihukum yang sering atau mungkin dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bisa penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RG, Bu? Jadi kalau RG itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal pengalihan. Dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ, Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RJ dia sepakat. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Beda ya? Jadi kalau di penuntutan selesai dia tidak akan maju sidang. Oke, gimana tanggapan Anda, Dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya. Mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya. Pak Al-Katir ya, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Bang Ade itu? Enggak ya, timnya Bang Ade? Enggak Bang Ade, enggak. Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ, dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya, 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidangnya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan, karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2.000 lebih pertanyaan. Lalu jika persidangan ini dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga, karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli, dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar
saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan scientific base terkait dengan 709 dokumen. Ya. Oke. Boleh saya lanjut nggak? Oke, boleh. Saya mau tanya tanggapan Bang Adi dulu Oh, sedikit. boleh, silakan, Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 garis keras. yang persidangan lagi yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan Baik, ada banyak. ya, saya udah berkali-kali sampaikan. Kalau TIFA sampai sidang akan muncul TIFA 1, TIFA 2, TIFA 3, TIFA 4, TIFA, dan ini udah terjadi. Oke, silakan tanggapannya Bang Adi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2.000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam pengadilan itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada Interupsi. Iya, Saya, Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai silakan Bu dokter. Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi Yang ya, dituding-tuding, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau, didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? sejak berbulan-bulan saya keluar bawa kasihan kepada Pak Jokowi Dodo. Jadi Kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Jokowi Dodo yang kita kasihani, yang kita kasihani justru Zolim. justru Zolim ibu yang kita kasihani. Sudah bukan advokatnya Pak Jokowi Dodo. Begitu karena ibu yang harus sebenarnya konsentrasi dan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Oke. Lihat Udah aja berkemanusiaan. nanti. Artinya saya begini Mbak bicara ya, dengan Bang Rifai bahwa aja yang kemudian advokat langsung dari Pak Jokowi. bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang pengen mau terus kan orang ini Pak Bang. diperbaiki nggak atau tidak, ya kan? Bang Adi, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap. Karena Beliau di beberapa langsung. perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan beliau seperti apa Bang Adi? Pak Jokowi sekarang 99% Sehat. sudah pulih. Oke. Dan baik. Interupsi. Oke, baik, silakan Bang. Enggak, tadi tertarik masalah pertanyaan yang mau 1000 mau. Pertanyaan hakim tidak bisa membatasi, itu hak. Kalau emang belum selesai, kami pernah menanyain satu orang itu berhari-hari karena belum selesai, minggu depan datang lagi. Itu pernah. Jadi bukan mengancam ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, kemudian seperti contohnya putusan tadi itu kan membuktikan bahwa di situ itu Bu Tifa ini benar secara formil ya minimal, ya kan, dan secara moral juga gitu loh. Dakwaan Tapi itu bukan berarti pembuktian benar Iya, atau iya, salah, artinya- Bang. Bang Al-Katiri interupsi artinya- sebentar, Bang Al-Katiri artinya jangan kalau ngomong unsurnya itu tidak seolah-olah putusan setelah itu adalah penyelesaian perkara tidak bersalah. bayangkan No. putusan akhirnya itu Yang yang dakwaan batal yang demi dinilai hukum. oleh hakim bahwa itu obskur atau tidak jelas. Batal demi hukum atau tuh kurang ngerti nggak? cermat. Batal Kenapa? demi hukum itu Sudah pemahaman dijelaskan masyarakat bahwa batal demi aturan hukum itu karena adalah adanya dianggap tidak ada. transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru, sehingga tentu disinilah kecermatan Putusan diperlukan. akhir daripada Gitu loh. hakim itu, tanya Mbak Rifa ini yang datang, adalah batal demi hukum. Apa artinya? Dianggap tidak ada itu dakwaan. Nggak ada. Batal demi hukum. Berarti JPU Oleh juga sebab tidak itu, bisa melakukan revisi terhadap hal ini. secara formil dan moral ini benar. Oke. Tapi bukan berarti apa ya? Kan konteksnya Tapi beliau pada ini surat tetap dakwaan, meyakini. Bang Al-Katiri. Beliau ini tetap Interupsi. meyakini Kan itu bahwa konteksnya memang pada surat dakwaan. khususnya pada foto itu bermasalah. Yang Oke. dikatakan Bukan batal, berarti dengan tetapi adanya bukan itu masuk pada bukan. pokok perkara dan Ya. pembuktian, Ya. gitu Itu loh. kan Kita juga harus memberikan pembelajaran faktanya kan hukum tidak kepada masyarakat. sampai Gitu. pokok perkara. Bagaimana fakta hukumnya Bang Rifai? Oke, jadi pertama sebagai sesama rekan sejawat, saya perlu mengapresiasi Bang Al-Katiri Iya. dan tim. Oke.
Karena sebagai pengacara, Bu Dokter, beliau berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa. Oke. Itu perlu kita apresiasi. Inilah fungsi pengacara melakukan check and balances terhadap penegakan hukum yang berjalan. Oke. Sekalipun kami dalam posisi berbeda, kami tetap harus mengapresiasi. Oke. Dan kami menghargai betul putusan pengadilan ini sebagai bentuk koreksi agar kedepannya dakwaan ini bisa disempurnakan. Oke, berarti Anda setuju Sejujurnya- bahwa ini cacat ya? Memang saya melihat ada persoalan penggunaan delik yang sama. Oke, ya. delik kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi. Oke, gimana nih sahabat kopi hitam? Kira-kira kapan nih polemik ijazah ini bisa selesai? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.